Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video dari bagian pertama tadi, yang sekarang dengan judul rumusan masalah, menemukan inti persoalan penelitian. Nah, sebelum masuk, kita masuk ke bagian masalah. Masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan. Dalam penelitian, masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksana, antara rencana dengan pelaksanaan, dan yang sejenis dengan itu. Sumber masalah. Masalah atau permasalahan dalam penelitian bersumber dari satu, terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. 3, ada pengaduan. 4, ada kompetisi. Sumber masalah biasanya itu bersumber dari pengalaman. 2, dedukasi dari teori. 3, literatur yang relevan. 4, sumber-sumber lain dari non-pendidikan ataupun dari pendidikan. Dan cara menemukan masalah penelitian. Selain masalah itu, temukan sumber-sumber di atas. 1. Bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan hasil penelitian. 2. Diskusi, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. 3. Pernyataan pemegang otoritas. 4. Pengamatan sepintas. 5. Pengalaman pribadi. 6. Perasaan intuitif. Nah, definisi masalah penelitian. Masalah penelitian adalah kesenjangan gap antara kondisi aktual yang terjadi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan atau seharusnya terjadi. Gap ini menciptakan kebutuhan untuk dilakukan investigasi ilmiah guna memahami, menjelaskan, atau menyelesaikan persoalan tersebut. Karakteristik rumusan masalah yang baik. 1. Jelas dan spesifik dalam penyampaian. 2. Dapat diuji secara empiris melalui metodologi ilmiah. 3. Relevan dengan konteks dan kebutuhan praktis. 4. Visible untuk diteliti dengan sumber daya yang tersedia. Tujuan penelitian yaitu menjawab rumusan masalah. 1. Tujuan umum. Pernyataan broad yang menggambarkan arah keseluruhan penelitian. Contoh, menganalisis pengaruh metode pembelajaran inovatif terhadap kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Tujuan khususnya menjabarkan detail dari tujuan umum yang lebih spesifik dan terukur. Contoh, mengidentifikasi efektivitas metode X, mengukur tingkat kepuasan mahasiswa, mengevaluasi implementasi. 3. Outcome penelitian. Hasil akhir yang diharapkan dari pencapaian tujuan penelitian, baik kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu dan solusi masalah nyata. Tujuan penelitian harus bersifat smart, spesifik, measure, achievable, relevant, time-bound, dan dapat dijadikan panduan dalam merancang metodologi penelitian yang tepat. Setiap tujuan harus dapat dioperasionalkan dengan langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan penelitian. Masuk ke bagian hipotesis atau dugaan jawaban yang akan diuji. 1. Definisi hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan dugaan sementara atau tentative statement yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel penelitian. Hipotesis bersifat prediktif. Harus dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data empiris. 2. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis nol atau HU menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan. Kedua, hipotesis alternatif atau H1 menyatakan ada hubungan atau perbedaan yang signifikan. 3. Contoh hipotesis. Implementasi metode pembelajaran berbasis teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Perlu untuk diingat, hipotesis yang baik dapat difalsifikasi atau falsiable. Artinya dapat dibuktikan salah melalui pengujian empiris. Hipotesis juga berdasarkan pada teori dan kajian pustaka yang solid. Rumusan masalah atau identifikasi gap pengetahuan atau permasalahan yang perlu diteliti. Tujuan penelitian. Penetapan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian. Ketiga, ada hipotesis, dugaan jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya. Ketiga komponen ini memiliki siklus yang saling berkaitan dan menguatkan. Rumusan masalah mengarahkan tujuan penelitian memandu, pembentukan hipotesis, dan hipotesis memberikan fokus untuk menjawab rumusan masalah. Tips menyusun landasan teori dan rumusan masalah yang efektif. 1. Gunakan sumber terpercaya. Prioritaskan jurnal peer-reviewed, buku akademik dari penerbit terkemuka, dan publikasi dari
institusi penelitian berreputasi. Pastikan literaturnya terbaru dan 5-10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualisasi informasi. Kedua, fokus pada audiens dan relevansi. Rumuskan masalah dari sudut pandang kebutuhan praksis dan signifikan bagi audiens target. Pertimbangkan dampak sosial, ekonomi, atau ilmiah dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian memiliki value yang jelas dan terukur. Ketiga, pastikan kohesivitas. Tujuan dan hipotesis harus saling mendukung dan fokus pada masalah utama yang telah dirumuskan. Setiap elemen harus terhubung secara logis dan membentuk alur berpikir yang konsisten dari awal hingga akhir penelitian. Kualitas landasan teori dan rumusan masalah sangat menentukan kualitas keseluruhan penelitian. Investasi waktu dan effort yang cukup pada tahap awal ini menghasilkan penelitian yang lebih fokus, terarah, dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulan, kunci sukses penelitian berkualitas, fondasi yang kokoh, landasan teori dan kajian pustaka yang kompresif, membangun kerangka penelitian yang kokoh dan kredibel. Tanpa fondasi yang kuat, penelitian akan kehilangan arah dan legitimasi ilmiah. Peta arah penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis berfungsi sebagai peta arah yang memandu setiap langkah dalam proses penelitian. Komponen ini memastikan penelitian tetap fokus dan terarah pada pencapaian hasil yang diinginkan. Peningkatan kredibilitas, penyesuaian yang tepat dan sistematis akan meningkatkan kredibilitas penelitian di mata akademis dan praktis. Penelitian well-structured memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan memberikan dampak lebih signifikan.